Semuanya, kembali lagi bersama saya Ratika. Jadi kami di sini sudah sampai di tujuan kami, yaitu di Museum Lama Banten. Nah, jadi ini adalah gerbang masuk ke Museum Lama Banten. Stay tune guys. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya sangat cintai anak-anakku sekalian dari SMA 1 Cikande ya. Perkenalkan, nama saya Mulangkara. Saya biasa dipanggil Pak Mul ya, atau Kang Mul. Mangga silakan. Insya Allah akan saya coba untuk memaparkan tentang sejarah Kerajaan Islam atau Kesultanan Banten. Jadi Banten itu sebelum menjadi pemerintahan Islam di bawah sebuah kerajaan Hindu, yaitu bernama Kerajaan Pajajaran. Kemudian pada tanggal 8 Oktober Kerajaan Islam Banten atau Kesultanan Banten ini didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada tanggal 8 bulan Oktober tahun 1526 atau bertepatan dengan 1 Muharram 933 Hijriah. 8 Oktober 1526. Ada yang tahu kita setiap tahun memperingati sebagai hari apa? Ayo. Nah. Mungkin bertepatan aja ya santri ya, 8 Oktober ya. Bener gak itu? Jangan asal jawab itu. Nah, itu ini asal asbun ini. Kalian masuknya Kabupaten Serang apa Kota Serang? Kabupaten. Nah, ini orang kabupaten nggak tahu lahirnya kabupatennya kapan. Jadi 8 Oktober 1526 itu setiap tahun diperingati oleh pemerintah Kabupaten Serang dan rakyat Kabupaten Serang sebagai hari jadi Kabupaten Serang. Ingat nih, ini hal yang penting. Keraton ini menghadap ke utara. Jadi keraton ini mempunyai ciri khas kota Islam. Pusat pemerintahan, ini alun-alun, tempat terbuka untuk berkumpul untuk latihan perang dengan acara-acara kenegaraannya. Di sebelah sini ada masjid. Masjidnya dibangun 1552, keratonnya dibangun 1524. Dan sebelum masuk ke keraton, ini ada bangunan. Ini namanya Sri Manganti ya. Sri Manganti ini adalah ruang tunggu tamu bertemu sultan atau raja ke dalam. Jadi transit dulu di sini. Nunggu protokoler keraton. Setelah nanti dipanggil, dibolehkan menghadap, baru menghadap. Nah, waktu kajian 2019, nah saya kemarin nangkul lagi di sini. Walaupun gak langsung tukang cangkul, sekarang naik sedikit lah pangkatnya ya. Ini kurang lebih ditemukan koin Banten namanya real, yang bahannya dari timah. Ini kurang lebih 300 koin Banten. Nah di sini nih kemudian. Bahkan ada yang masih dalam satu tepuk kendi itu yang jangan ditemukan di sini. Nah, jadi kenapa sih pakai bahasa koinnya real ya? Karena hubungan kehalifahannya Banten ini dengan Turkismani, dengan Arab. Saya sebelah sini ada Watu Kilang, jadi namanya meriam kiamuk. Meriam kiamuk ini bahannya dari perunggu. Beratnya 6-7 ton. Panjangnya ini larasnya 341 cm, diameternya 60-66 cm ya. Nah, di dalam laras, di atasnya, di larasnya ini terdapat tulisan Arab yang salah satunya berbunyi akibatul khairi salamatul iman. Artinya setiap perbuatan baik berkaitan dengan iman. Di dalam moncongnya, di moncongnya bukan di dalamnya. Moncongnya ini terdapat hiasan yang berbentuk. Kenapa ini meriam ini sempat ditolak oleh Maulana Hasanuddin? Karena ini membawa-bawa nama Majapahit. Beliau teringat kepada peristiwa buat yang mana pasukan atau putri Dia Pitaloka dengan ayahnya yang bernama Linggabuana itu dibantai oleh pasukan Majapahit itu.
Nah kemudian dibujuk oleh ayahnya, oleh Muhammad Syarif Hidayatullah supaya diterima. Ini karena ini sebagai bentuk hadiah atau penghargaan dari mertuanya, yaitu Raden Patah ya, yang mendirikan kerajaan Demak. Pendiri kerajaan Demak itu Raden Patah namanya, dan merangkap mertuanya Maulana Hasanuddin, dan akhirnya diterima. Dibuatnya kapan? Jadi menurut sangkakala waktu yang tertulis di dalam tubuh meriam ini menunjukkan angka tahun 450 Saka dan tahun 1528, 1529 Masehi. Tahun ini, tahun yang disebutkan tadi, bertepatan dengan menikahnya Maulana Hasanuddin dengan Ratu Ayu Kirana. Jadi setelah dilantik jadi Adipati Banten 1528, 1529 menikah dengan Ratu Ayu Kirana, dan ini mas kawinnya. Ada yang sanggup juga sampai 6 tahun sekarang mas kawin. Ada dari program ya kalau sekarang ya. Yang mempunyai bentuk 3,5 lingkaran yang terindikasi bahwa ini adalah Sitinggil. Ada yang tahu Sitinggil? Sitinggil itu pendopo, tempat penghadapan. Jadi setiap saat Sultan bertemu dengan para tamunya di sini. Ini keraton ini luasnya 3,8 hektar, dikelilingi oleh benteng setebal 6,8 meter. Jadi kurang sedikit 7 meternya. Ini terdapat 5 lapisan, batu karang, batu bata, tanah dan pasir di tengahnya. Kemudian pada setiap sudutnya terdapat ruang pemantau keamanan yang dilengkapi dengan jendela penembak. Bagian atas ada tempat meriam-meriam dan ada menara pengintai. Dan kemudian di bawahnya ada gua. Gua itu fungsinya ada 4. Yang pertama untuk ruang jaga tentara. Yang kedua itu ruang logistik, ruang semedi, dan ruang sel sementara ya pada setiap sudut itu. Nah, ini dibangun pada abad ke-16 pada masa Raja Banten pertama Maulana Hasanuddin sekitar tahun 1524 ya. Kemudian keraton ini mengalami kehancuran akibat perang saudara abad ke-17 tahun 1683 dan dibangun lagi oleh Sultan Haji. Sultan Haji kemudian ini dirancang oleh ahli bangunan dari Belanda namanya Hendrik Lucas Kardel atau disebut dengan Pangeran Wiraguna. Terakhir keraton ini dihancurkan oleh Dendles dan pasukannya pada tanggal 21 November 1808 pada saat pemerintahan Sultan Muhammad Aliuddin. Luas di sini tuh sekitar berapa? Sekitaran 3,8 km ya? Iya, wah, hektar salah. Oke, jadi kita akan menuju tempat pemandian Roro Denok. Nama pemandiannya Roro Denok ya. Roro itu ratu. Denok itu cantik. Jadi ratu. Ya. Ini kolam Roro Denok namanya. Dari salah satu tempat pemandian di Keraton Sorosoan yang mengandung arti Roro Denok Ratu Cantik. Jadi kolam ini ternyata dulu digunakan untuk mandinya para permaisuri dan para putri keraton. Dan airnya dulu sangat jernih. Nah ini airnya disuplai dari sebuah danau namanya Tasikardu. Anda tahu? Ya, jaraknya 2 km dari sini, dan air tersebut dialirkan melalui pipa tanah liat atau terakota dan kemudian disaring melalui 3 filter air yang bernama Pangindelan. Pangindelan ini ada 3. Pangindelan ini filter ya, supaya menjadi jernih. Ada 3 filter. Namanya Pangindelan Abang, Pangindelan Putih, dan Pangindelan Emas. Ini melambangkan warna air. Abang masih keruh, emas sudah jernih, air putih sudah jernih, dan emas sudah sangat jernih. Nah, akhirnya air masuk ke sini sudah siap digunakan, dikonsumsi maupun untuk keperluan lainnya. Itu yang kedua, yaitu ada sirkulasi air itu setiap waktu diganti. Ada air masuk, ada air yang dikeluarkan, diganti. Nah, yang ketiga ada tutupnya, ada cungkupnya, makanya selalu terjaga kebersihannya ya. Nah, kenapa sekarang jadi hijau? Yang pertama, air dari danau suplainya sudah terhenti karena pipanya sudah rusak. Yang kedua, tidak ada sirkulasi, sudah mampet. Nih, tidak ada air yang dibuang lagi, nggak bisa diganti. Yang ketiga, penutup bangunannya sudah tidak ada. Nah, itu kenapa adanya seperti ini ya. Jadi sekarang hanya mengandalkan sumber tanah dan air hujan. Oke, yang kita ke kolam Bandaran Mas. Itu ada kediamannya Sultan dan keluarganya. Jadi yang tinggal di keraton ini, di istana ini, bukan hanya Sultan dan keluarganya. Ada pati, ada panglima, ada pasukan khusus keraton, dan juga para abdi
para pegawai keraton ya, yang ngurus urusan dapur, urusan kebersihan dan sebagainya ya. Di sini ada kolam, namanya kolam Roro Denok. Terus ini keraton ini, benteng ini memulai setelah terjadi perubahan benteng setelah ini. Kenapa? Cuma 2 meter ya ketebalannya pada masa Maulana Yusuf. Kemudian pada abad ke-17 dibangun lagi oleh Sultan Haji dan ketebalan bentengnya hampir 7 meter ya. Itu menyisakan 2 pintu. Pintu gerbang utama tadi kita masuk dengan pintu sebelah timur samping. Pintu selatan masih ada bekasnya namun sudah ditutup. Itu bukan gua, jadi itu bak kontrol untuk mengukur ketinggian air. Karena ini langsung berhubungan ke kali, jadi khawatir kali airnya lebih tinggi daripada keraton. Bisa-bisa tenggelam ini keraton ya. Jadi kalau memang udah ada indikasi itu ada petugas di situ tuh. Air meninggi maka segera ditutup supaya tidak masuk ke sini. Karena fungsinya sebagai fungsi penyaluran air limbah, bukan untuk ini ya, bukan untuk pemasok air. Kalau yang pemasok air dari situ tadi ya, kelihatan ya. Dari sana ya. Jadi ini ada 2 jalur, air masuk ada air keluar. Sekian hasil destinasi penelitian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.